ashabihi wa mawala. Bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari warisan sebagai muqaddimah, insyaallah setengah jam selesai. Kalau kita ingin yang lebih dalam, mungkin butuh agak sehari dua hari. Seharilah. Tapi yang ketiga lebih berat adalah mengamalkannya. Itu butuh perjuangan dan butuh kebijaksanaan. Walaupun yang kita sampaikan betul, cuman dia membutuh cara yang bijaksana. Supaya tidak ada nanti bapak pulang sampai ke rumahnya, mak, amak datang makanan haram hak ambu. Jangan. Dan itu bapak ibu pernah terjadi seperti itu. Saya dikadukan oleh seorang ibu-ibu. Intinya memang sebenarnya seperti itu. Artinya memang ibunya mungkin karena belum mau membagi, mungkin dia termakan hak anaknya. Tapi kan tak mau itu cara kita kamak gitu. Butuh proses ya nak. Sampaikan, dijelaskan dan seterusnya. Dan dia kan ibu kita. Supaya tidak ada yang frontal dalam menyelesaikan, main hantam saya tidak boleh. Baik. Jadi kalau kita kayak gini kita mukadimah, ya mungkin setengah jam, nanti ada tanya jawab. Kalau kita ingin agak lebih dalam, mungkin enggak sehari, bapak bisa duduk. Ya. Kalau kita mengamalkan, ini butuh proses. Mungkin bapak mulai saja berbicara, mungkin akan ada yang menggas-gas. Saya datang ke rumah seseorang, tapi belum membagi warisan. Jadi sang nenek-nenek, dia ingin mewakafkan hartanya ke sebuah lembaga sosial Islam. Lalu, tidak boleh anak-anaknya. Saya tanya, punya siapa bu? Punya saya Ustaz. Betul punya ibu? Iya. Baik. Boleh Ustaz? Boleh. Itu dia hibahkan dan wakafkan. Tapi anak saya tidak boleh. Saya datang ke rumahnya. Baru saya masuk rumah, bapak ibu tunjuk kidanya, cik. Lo, dia pulang dari Jakarta. Lo yang mau bagi warisan mak gua. Lo nak ada mak yang meninggal. Tapi karena dia merasa seakan-akan mau diambil haknya, lo mau bagi warisan mak gua. Gua punya Ustaz juga. Tunjuk-tunjuk kidanya, Pak. Saya maksudnya. Lalu kata abangnya, ini yang Ustaz, ini lagi lo tu. Duduk kita dulu. Itu kata abang. Artinya apa bapak ibu? Mungkin dia merasa terusik. Jadi bagi kita semua, kita mungkin punya PR masing-masing. Kita punya PR masing-masing. Itu kita selesaikan. Baik. Bapak ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada misalnya bertanya, sebenarnya bila rancak dibagi Ustaz? Jawabannya bapak ibu, secepatnya. Itu kalau kita tanya, kapan? Kenapa secepatnya? Dan jangan dipakai konsep sebagian orang mungkin tu tunggu hujan tadua segala macam, karya tanah kuburan. Secepatnya. Walaupun mungkin kita membaginya dengan air mata. Karena membagi warisan itu bapak ibu tidak sama seperti membagi hadiah. Kalau membagi hadiah, membagi kado dengan apa? Senyum. Bahagia. Tapi kalau bagi warisan mungkin dengan tetesan air mata. Tapi kenapa kita segerakan? Syariat. Apalagi bapak ibu pada harta-harta yang bergerak. Perusahaan, saham, ladang sawit misalnya bapak-bapak kan bergerak terus, menghasilkan terus. Ada biaya operasional, ada untung, ada rugi segala macam. Yang bergerak sesegeranya. Dan yang paling penting ada kita menentukan berapa jatahnya. Itu kalau dijual Ustaz, tidak mesti dijual. Warisan tidak mesti dijual. Mungkin dijual salah satu solusi. Atau mungkin diwakafkan salah satu solusi. Nanti bisa temu Ustaz Desman, wakafkan. Bisa solusi. Tapi kan tidak mesti itu. Yang paling penting apa? Persentase. Supaya nanti ketika dia membutuhkan biaya, kita sudah tahu persentasenya masing-masing. Kategori sama juga. Sehingga pembagiannya aja jelas. Dan dia tidak sulit bapak ibu. Dia tidak ada yang sulit. Makanya datang saya heran dengan sebagian orang. Saya tanya misalnya berapa nilai omsetnya pak yang mau dibagi? Tidak lo banyak nada Ustaz. Balik payah lo bagi tidak banyak. Sebuah perusahaan besar saja bapak ibu. Anggaplah misalnya Bank Nagari. Bank Nagari berapa omsetnya pak? Berapa T omset Bank Nagari?
Tidak susah saja membagi. Bapak Ibu punya saham di situ 0,5%, setengah persen dapat untung setiap bulan. Tidak payahnya membagi. Triliunan omsetnya. Masa kita yang rumahnya 300 juta lah payahlah membaginya. Sebenarnya tidak tepat cara membagi yang menyebabkan dia susah. Kan tidak susah sebenarnya. Hanya rumah, sawah, lalu mungkin ada ladang, kenderaan satu, mungkin itu. Cuman karena mungkin dia tidak tahu atau tidak ada ilmunya, seakan-akan terasa bahwa makanya ibu-ibu rahmati Allah, membagi warisan itu tidak sulit, gampang segampang-gampang. Tinggal memang kemauan kita, ilmunya ada, lalu dengan iman. Kemudian Bapak Ibu, apa prosesnya? Saya ulas proses tapi tidak saya jelaskan. Prosesnya ada yang pertama, harta semua Bapak Ibu kumpulkan. Jangan ku cincin orang gaya ustaz waktu 7, jangan. Ku baju amak waktu 7 ustaz, jangan. Semuanya letakkan. Itu pastikan dulu haratuinyo, enak. Yang dibagi hartanya si mayat. Yang bukan harta si mayat, jangan disentuh-sentuh. Ku punya bininya ustaz, jangan. Harta dia saya mau dibagi. Kalau sudah selesai kumpulkan, baru nanti yang pertama dia dikeluarkan hasil kebutuhan jenazah. Yang kedua adalah hutang. Yang ketiga adalah wasiat. Baru yang keempat harta dibagi. Lalu masuk pertanyaan berikutnya, siapa saja ahli waris? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara itu kira-kira Bapak. Walaupun itu seringkas-ringkasnya. Tapi intinya bahwa harta dikumpulkan, nanti dia siapa ahli waris, bagi. Dan dibagi yang tadi saya ulas, bukan maknanya mesti dijual. Dan juga bukan maknanya dia akan memutuskan silaturahim. Aduh, kami rumah bersama, wa'alaikum ustaz. Silaturahim itu Bapak Ibu, ada rumah bersama, kita silaturahim terjaga. Perintah agama. Kata Nabi, man wasalahu wasalahu Allah, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa memutuskan silaturahim, Allah putuskan semuanya, keberkahan hidupnya, kebaikannya, semuanya. Kalau dia hubungkan, Allah hubungkan semuanya. Kalau memang mungkin pada kondisi tertentu, rumah itu harus kita jual. Dan dalam Islam Bapak, tidak ada namanya rumah kenang-kenangan. Saya mohon maaf, tidak ada namanya rumah. Semuanya adalah warisan. Kalau mau kita jadikan rumah kenang-kenangan, bisa. Tapi jalin duduknya dulu. Kami berlima ustaz, seperlima seorang kami berlima, boleh ya? Sepakat semuanya. Tapi kalau tidak, terkadang kan sebagian rumah yang dianggap rumah tua itu Bapak Ibu kan tak jelas. Ku rumah bersama, tapi tak jadi ba'a bersama. Sehingga terkadang yang terjadi di rumah bersama dan tanda kutip yang tidak jelas. Apa yang terjadi? Ini bersama, slogan saja, pindah bersama. Naik adiknya, turun uninya. Naik udahnya, turun adiknya. Ada yang kau sanu naik dia tidak dia. Ada yang kau udah tu dia tidak satu dia. Itu bersama gimana namanya? Kenapa dia bisa itu terjadi? Karena memang tidak jelas. Kalaulah tiba ke mampir rumah, biar nian seseorang. Kalau tiba rumah disewakan, ribut semuanya. Oh, maknya sewanya. Tapi karena dia tidak jelas pembagian Bapak Ibu, tetap ribut. Maka di dalam Islam, tidak ada rumah bersama yang tidak jelas presentasi kepemilikan. Tapi kalau jalih gampang. Berlima, masing-masing seperlima. Kalau dibutuhkan biaya perbaikan, sama-sama. Kalau dia menghasilkan uang, sama-sama. Kalau ada di situ yang tinggal salah satu, berarti dia tinggal di 1/5 bagian miliknya, dan 4/5-nya punya saudaranya, minta izin lah. Kenapa? Karena dia bikin ribut Bapak Ibu. Rumah cie, kamarnya 3 dan pedusinya 5. Apa caranya? Sulit. Sulit. Rumah cie, nak pedusi 5, kamar 3. Apa caranya? Itu dia dapur seorang. Artinya apa? Menimbulkan masalah. Tapi kalau jelas presentasi gampang. Bisa kita atur. Baik. Terakhir Bapak Ibu rahmat Allah, kita tanya jawab. Saya bacakan beberapa ayat sebagai penenang bagi kita. Nanti Bapak Ibu kalau pulang bisa dibuka An-Nisa ayat 11, 12, 13 sampai 14.
Ini ayat-ayat pokok tentang warisan. Di ayat 11, apa kata Allah? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini saya mau penutup ayat 11. Kata Allah, ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, tidaklah kalian mengetahui siapa yang paling dekat bagi kalian manfaat. Maknanya apa? Warisan bapa ibu tidak dibagi berdasarkan azas dekat dan manfaat. Ini udah kek jawab ustaz, masaknya seketik. Tidak itu standarnya. Makanya warisan dia punya standar sendiri. Anak durhaka tu dia gila ustaz. Kalau dia anak, kasih. Masa dia durhaka itu dosa dia kepada Allah. Tapi dia punya hak. Isteri durhaka dia gila ustaz, kasih. Suami yang tidak menafkahi anak-anaknya, meninggal istrinya, istri kaya dikasih, kasih. Kalau dia masih suami istri, begitu. Karena dia punya standar yang terukur. Kalau kedekatan kan tidak terukur. Kalau manfaat kan tidak terukur. Siana nelok kawak kan tak bisa mengukur. Masing-masing kita berbeda. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu sebagian kakek-kakek kita kan murah sih magiah tanya. Urik kaki kat 3 kali, cucuku sayang, tu sawah besok. Urik 5 minit. Yang kemudian itu menjadi masalah bagi anak keturunan. Ketika meninggal sang kakek, semuanya ribut. Ambul ada dia dah tua dulu. Nan kecik ko ya loh. Nan kecik ko ya loh. Kenapa? Dia tidak dibangun di atas kedekatan dan manfaat. Lalu kata Allah, faridatan minallah. Ini sama dengan solat bapak-bapak. Fardu. Sama dengan puasa. Makanya fikih warisan bapak ibu. Di satu sisi, dia lebih kita butuhkan dibandingkan fikih zakat. Jangan salah menangkap bahasa. Secara kemuliaan tentu lebih mulia zakat. Karena dia adalah rukun Islam. Tapi secara keterpakaian dalam hidup, maka perbedaan fikih zakat dengan fikih warisan. Kalau zakat bapak ibu, mungkin kita akan menjadi pelaku zakat, mungkin tidak. Tidak semua kita yang akan mengeluarkan zakat. Kalau kita tidak tahu, kita tidak dosa. Tidak dong dibagi. Tapi kalau warisan bapak ibu, siapapun kita pasti akan bertemu pada dua sisi. Kalaulah kita bukan sebagai ahli waris, atau kita akan sebagai orang yang mewariskan. Kalau tidak keluarga awak meninggal atau awak meninggal, pasti kita akan bertemu dengan itu. Makanya tadi kita ulas, kasus-kasus bapak ibu jauh lebih banyak dibandingkan kasus zakat. Karena dia akan bertemu dengan semua kita. Kalaulah tidak kita ahli waris, atau nanti kita akan mewariskan. Kalaulah kita tidak mendapatkan, kita akan meninggalkan harta. Begitu. Makanya kata Allah, faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakimah. Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Allah yang mengetahui kebaikan, aturannya begini, dan seterusnya. Yang terakhir, di ujung dari ayat tentang warisan, Allah sebutkan bapak ibu konsekuensi. Itu yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini. Apa kata Allah? Tilka hududullah. Itulah batas-batas agama Allah. Kalau Allah jelaskan, ibu 1/6 atau 1/3, suami 1/2 atau 1/4, istri 1/4 atau 1/8 dan seterusnya di ayat 11-12. Ayat 13 apa kata Allah? Tilka hududullah. Itu batas-batas agama Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Ini bagi yang taat. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, cari dari bapak ibu, apa kebaikan yang Allah berikan? Yang pertama, yudkhilhu jannatin. Kalau di akhirat, kalau di dunia, dia dapat warisan. Makanya orang ketika membagi warisan dengan ilmu dan iman, kok mendapatnya bahagia. Kok tidak mendapat, indah maupe. Kenapa? Ya memang dia tidak punya hak, anak dipeknya. Tapi kalau tidak dengan ilmu dan iman, ketika mendapat, kau dapat untuknya seorang. Ketika tidak mendapat, maupe. Dalam Islam tidak begitu. Kalau kita dapat, tak bersyukur. Kalau tidak, tak bersyukur juga. Kita memang tidak punya hak. Baik. Lalu kata Allah, yudakhilu jannat. Ini di akhirat. Allah masukkan dia ke surga.
tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal dalam surga. Yang kedua, wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Di dunia dia dapat warisan, di akhirat berarti kalau dapat warisan itu Bapak Ibu untuk dia. Karena nanti ada juga yang berkata, kok dibawanya ke rumah-rumahnya Ustaz? Itu tidak ke rumah-rumah, kemana dibawa? Nah, supaya kita tidak mengatur orang terhadap hartanya. Kan ibu boleh bawa ke rumah, Pak. Begitu sebagian orang, kok dibawa ke rumah bininya Ustaz? Iya, hartanya kok makannya bawa lah. Yang penting dibagi dengan cara yang benar. Kok ke rumahnya kok dibawa, kok ke nikahnya cik lain, kok ke pergi umrohnya, kok pergi haji, terserah dia, harta dia. Tapi kalau tidak harta dia jangan supaya kita tidak salah-salah. Tapi yang silaturahim jaga, yang masalah harta berpulang kepada masing-masing. Kok dijualnya Ustaz? Ya terserah lah. Kok kanya jual? Kok kanya investasikan? Kok kanya tanam sawit? Kenapa? Harta dia. Baik. Jadi kata Allah, yang pertama masuk surga. Yang kedua kekal di surga. Yang ketiga kemenangan yang besar. Dia kalau taat. Makanya ibu-ibu, warisan itu kan bukan hanya untuk bapak-bapak. Supaya ibu-ibu juga tidak salah-salah. Kalau bapak nang kemana Ustaz? Tidak juga. Ada haknya ibu-ibu. Dan ada kondisi barangkali hak ibu-ibu lebih besar dibandingkan bapak-bapak. Karena kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak selama-lamanya. Tidak dalam semua kondisi. Maka mungkin ada kemungkinan perempuan lebih banyak. Bisa jadi laki-laki lebih banyak. Bisa jadi perempuan lebih sedikit. Bisa jadi laki-laki lebih sedikit. Begitu. Tapi memang akan ada kondisi-kondisi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebagaimana Allah katakan, lizzakari mislu hadzal unsayain. Lalu kalau dia tidak lakukan, ini kita lihat Bapak Ibu renungan. Kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah. Orang yang berbuat maksiat lalu kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, melampaui batas. Kalau kita kasih contoh tadi, kalau misalnya tadi 2 laki-laki 2 perempuan, laki-laki 2/6, 2/6, 1/6, 1/6, diambil 2 oleh perempuan, dia ambil 3/6, 3/6, itu namanya yata'adda hududah. Allah kasih jatah 1/6, nyambil 3/6. Allah kasih yang satu lagi 1/6, dia ambil 3/6. Itu namanya melampaui batas. Melampaui batas. Bagaimana? Apa kata Allah? Yudkhilhu nara. Ini berat nih Bapak. Ibu-ibu berat. Kata Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Kata Nabi SAW, kullu ma nabata minal haram fannaru aula biha. Yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih tempat sebagai tempatnya. Maka tadi kan saya sebut, mungkin bagi sebagian kita haram itu balik bagus, tapi supaya kita tidak masuk pada yang haram. Kata Allah, yudkhilhu nara, dia masuk neraka. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dia seseorang yang tadi misalnya yang kita kasih contoh berempat tadi, dia punya kebun sawit. Setahun penghasilannya adalah 600 juta. Setahun. Seharusnya dia dapat adalah 100 juta. Kini nyambil 300 juta. Ya nak? Kayak yang perempuan. Lalu itu setahun 200 juta. 200 juta itu Bapak Ibu dia bisa beli yang banyak. Makanan, minuman, apa segala macam beli semuanya. Tidak halal. Itu setahun. Kalau 2 tahun. Kalau 3 tahun, kalau 4 tahun, kalau 10 tahun, lah 2M. Dan itu mungkin berkembang lagi. Kalau 20 tahun, 4M. Hanya merah semua, Pak. Coba ingat Bapak Ibu, kan berbahaya. Itu baru cik parak saja baru itu. 600 juta hasilnya. Kalau dia punya 3 parak, kalau dia punya 5 ladang, rumah juga, ruko juga, la haula wala quwata illa billah.
Makanya Allah katakan yudkhilhu nar, sebab dia masuk neraka. Khalidan fiha, yang kedua kekal di dalamnya. Kekal dalamnya, kata ulama tafsir, satu maknanya Bapak Ibu lama. Karena memakan yang haram tidak menjadikan orang kekal di neraka. Karena dalam akidah Ahlussunnah, dosa besar tidak menyebabkan kekal di neraka. Tapi apa makna khalidan di sini? Lamo. Badek lamo, dek banyak dan haramnya. Coba kan yang tadi, mungkin bermiliar-miliar. Mungkin bisa ratusan juta yang dia dapatkan. Rumah sekian ratus juta, ladang sekian ratus juta, nilai omsetnya dengan untungnya. Atau makna yang kedua, dia kekal di neraka. Maknanya kalau dia menolak syariat. Dan ini memang harus kita pahami baik-baik. Syariat Islam tu nak perlu ke konya. Jangan Bapak Ibu, ini syariat. Ini adalah syariat. Kalau dia tolak syariat, baru dia kekal. Walaupun mungkin kebanyakan orang dia tidak menolak, cuma mungkinlah salah jalan, tinggal memperbaiki. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata Allah, walahu azabum muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Dia sejalan dengan yang tadi. Kecil saja yang haram bikin azab, apalagi banyak. Dan itu Bapak Ibunya, dia ke anaknya, bisa dia ke cucunya. Sehingga kalau adalah warna yang tadi saya ulas, ada warna Bapak Ibu, mungkin apa yang dia miliki warnanya berbeda semua. Setengah halal, setengah haram, setengah, tapi kan tidak ada warna. Kita yang mengetahui warnanya. Maka perlu kita berhati-hati. Dunia ini Bapak Ibu, inilah dunia. Apa yang kita makan, habis. Apa yang kita pakai, dia akan lapuk. Maka berhati-hati terhadap harta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang memiliki harta, dan Allah berkahi, dan Allah jauhkan kita dari harta yang haram. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan dari ibu-ibu? Baik. Bagaimana hukum harta yang seorang ayah menghibahkan tanahnya, tapi dibagi apabila dia sudah meninggal? Selama sang ayah masih hidup, tanah tersebut masih dikuasai sang ayah, sekaligus hasilnya. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, pertanyaan senada sering barangkali muncul dalam bahasan-bahasan fikih warisan. Yang pertama Bapak Ibu, ada namanya hibah. Hibah itu bahasa awaknya baragiah, pemberian lepas. Dan di dalam syariat Bapak Ibu, atau dalam akad transaksi, yang kita lihat adalah isinya, bukan lafaznya. Walaupun nanti dipakai lafaz hibah, tapi isinya wasiat, berarti ini wasiat. Kayak begitu, dalam kaedah syariat begitu, kaedah muamalat begitu. Baik, sebagaimana juga mungkin orang mengambil punya kawannya, muambiaknya Ustaz, sebenarnya dia apakan itu Pak? Curi. Hanya lepasnya nyambiaknya. Sebenarnya dia karena dalam kaedah muamalat yang dilihat adalah isinya. Baik, karena nanti akan ada mungkin sebagian menggunakan lafaz hibah, tapi maksudnya adalah wasiat. Termasuk seperti ini contoh, pertanyaan. Hibah Bapak Ibu, pemberian lepas. Hadiah, barang. Kalau kepada yang lain aman. Kalau kepada anak, ini makan semuanya. Sebagaimana kisah Nu'man ibn Bashir tadi, ini ibu tadi. Nu'man ibn Bashir ketika diberi oleh ayahnya sebidang tanah, lalu kata ibunya, nak, jangan kita terima dulu, kita tanya ke Nabi. Ditanya oleh ibunya kepada Nabi, kata Nabi, ibu, apakah Nu'man ini dia punya saudara yang lain? Artinya ayahnya Bashir ini radhiyallahu anhum punya anak selain Nu'man? Kata ibunya, iya. Leh dia giahnya sadonya. Kata ibunya, enggak ya Rasulullah, ini jikonan sayangnya. Kata Nabi, saya tidak akan menjadi saksi dari pemberian yang zalim. Makanya dalam hibah kepada anak, agih sadonya, kecuali kalau mereka rela.
Tapi itu mampu dikumpulkan supaya tidak ada kecemburuan yang terjadi. Lalu yang kedua namanya Bapak Ibu adalah wasiat. Apa itu wasiat? Pemberian ketika hidup akan dieksekusi kalau sudah meninggal. Tu besok sawah tu ambil dia. Mungkin begitu bahasa orang tua kita zaman dulu. Atau parak tu dek kau besok. Wasiat, Bapak Ibu rahmati Allah, pesan ketika hidup dieksekusi kapan? Ini seperti pertanyaan ini. Ketika dia masih hidup, sang ayah tersebut masih menguasai, itu namanya wasiat. Tadi saya sudah ulas tapi tidak sebutkan penjelasannya. Maka salah satu dari aturan wasiat, tidak boleh kepada anak. Tidak boleh kepada ahli waris. Kata Nabi, la wasiyata liwarithin. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Atau dengan bahasa yang lain, ini gawenya bukan gawe ahli waris. Ini gawenya bukan gawe ahli waris. Ahli waris apa yang akan dia dapatkan? Warisan. Wasiat untuk selain ahli waris. Kalau dia berwasiat kepada ahli waris, tak boleh kita tunaikan. Kecuali kalau semua ahli waris setuju, kerana akan mengambil hak mereka. Ini lapasan amak bana tu Ustaz, lapasan atuk bana tu. Lain tak berdosa gitu kalau tak kita tunaikan? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita tunaikan malah kita berdosa bersama. Saya ulang. Misalnya bapak-bapak ni punya ibu, lalu dia katakan, nak, ikut sawah besok untuk adik ang yo nan padusi. Kan wasiat tu. Sawah. Lalu meninggal sang ibu. Yang seharusnya sawah itu dia punya hanya sepertiga. Karena dia berdua dengan abangnya, dia dapat sepertiga, abangnya 2/3. Lalu karena ada wasiat sang ibu, apa tadi bunyi wasiatnya? Anak bujangku sayang, ang berduanya, nan ko sawah yun untuk adik ang besok deden. Kan tu wasiat. Dan mungkin dia akan ulang-ulang wasiat karena dia enggak mengerti Bapak Ibu. Nyo pasaan bana kata lingu udahnya tu. Kan dia takkan ada yang wasiat den. Mungkin begitu bahasa zaman dulu lah. Saya mau kadang tidak nyaman yang kalimat den. Mungkin tadi pasakkan semata ingat anaknya. Ya sebenarnya untuk adik yang besok meninggal. Lalu kalau kita tunaikan Bapak Ibu. Yang pertama anak perempuan tadi dapat sepertiga. Kemudian dengan wasiat dia dapat 3/3. Wasiat berdosa pula. Karena sebab wasiat yang salah. Akibat wasiat yang salah, anak perempuannya memakan yang haram. Dan dia di kuburan tak pernah ikut memakan Bapak Ibu. Tak satu baginya makan kat sapiah pun. Dosa saja nak dapat. Makanya kalau kita tunaikan itu wasiat, kita berdosa dan ibu kita berdosa juga. Kalau kita batalkan, kita berikan pada anak perempuan sepertiga sawah itu, dan 2/3 untuk anak laki-laki, nan awak tidak berdosa, nan anak padusi nak makanan haram, nan amaknya juga tidak berdosa. Mungkin tu karena kelalaiannya, ketidaktahuannya, tidak mengerti, dia terlampau sayang segala macam, kita batalkan, alhamdulillah, tidak ada dia berdosa. Tapi kalau kita tunaikan, semuanya berdosa. Begitu. Baik. Maka Bapak Ibu rahmatullah, kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Dia hanya boleh kepada selain ahli waris. Kalau ada kepada ahli waris, maka dia batal secara syariat. Datang beberapa orang ke saya, lalu menjelaskan warisannya. Dia sudah depositkan hartanya untuk anaknya paling kecil lebih kurang 200 juta. Saya tanya, Bu, ada dikasih yang lain Bu, abang-abangnya? Tidak Ustaz, nyo ketik untuk kau tinggal seorang dia. Buat gih. Oleh ayahnya masih oleh suaminya. Lalu saya katakan, ini ibu, sisa syariat tidak boleh. Kita tanya lalu kepada abang-abangnya, uni-uninya. Kalau mereka setuju, ini wasiat atau ini hibah, kita kasih. Kalau tidak, kita batalkan. Tidak ada yang setuju. Akhirnya itu kita jadikan warisan karena wasiat yang salah. Dia berwasiat kepada salah satu ahli waris. Siapa itu? Walaupun secara kondisi mungkin bisa jadi alasannya paling ketek, inyo alun sekolah, besoknya ke kuliah, seterusnya ke menikah, banyak alasannya.
Tapi saya sadar Bapak Ibu tidak bisa itu jadikan sebagai alasan. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan pada kita harta yang halal dan Allah jauhkan kita dari harta yang haram. Ada doa Nabi yang menarik, Allahumma gfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ada juga doa Nabi yang lain, Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Yang paling pendek, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa-doa supaya kita menjadi orang yang kaya. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Jika ada yang mau bertanya, segan di keramaian, nanti kita selesaikan sesudah sholat insyaallah. Kalau ada pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم